pose dengan ala kreatif sekreatifnya yang Anda bisa. Oke ya? Ini sebenarnya saya mau ngomong-ngomong kita foto bersama aja. Iya, sekalian aja deh. Iya, kayaknya mendingan foto sekalian deh. Benar. Jadi sekalian nih, yuk pikirkan cara kreatif Anda. Jadi pose sekreatif mungkin. Kalau begini udah biasa Bapak Ibu. Sangat biasa ini Bapak Ibu. Jadi Anda boleh sekreatif mungkin Bapak Ibu. Saya nggak tahu rencana Anda seperti apa. Jadi boleh ya? Sudah siap dengan gaya kreatif Anda? Sudah? Sudah belum Bapak Ibu? Kalau sudah jempolnya dong. Sudah ya? Udah dapat ide ya? Wes, Pak Budi udah siap? Oke, yuk mari kita sama-sama bergaya secara kreatif. Tunggu dulu saya memposisikan. Oke, yuk. 1, 2, 3. Yeah. Lagi, masih ada satu lagi. Satu posisi lagi. Oke, 1, 2, 3. Yes. Oke. Thank you so much Bapak Ibu buat gaya kreatifnya. Ya dimulai dari gaya kreatif itu dulu ya Bapak Ibu ya. Gayanya dia udah mulai. Ya, Pak. Begini ya. Oh itu love. Oke, so Bapak Ibu, apa yang akan di-sharingkan oleh master trainer kita yang satu ini Bapak Ibu, apakah benar-benar bisa membuat kita terinspirasi untuk bisa semakin kreatif lagi? Adakah di antara Bapak Ibu yang merasa diri Anda nggak kreatif? Coba saya tanya dulu deh. Ada yang merasa dirinya nggak kreatif? Ini diam semua ya. Aduh, Bu Yana katanya. Saya nggak kreatif. Benar. Nah, mari kita buktikan. Dan langsung saja mari kita berikan applause yang luar biasa dengan kaki kita, dengan badan kita. Nah, gini aja. Kita sekali ini applause-nya beginilah. Lalu yuk mari Bapak Ibu, setelah kita pok-pok diri kita, lalu mari kita bagikan energi kita dengan cinta ke Pak Max Sandy. Selamat ngobrol-ngobrol Pak Sandy. Asik, Yes. oke. Okay. Yeay. Yuk teman-teman semua kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dian kita. Ya, yang selalu lupa memperkenalkan diri ya. Oh, iya. Ini udah kenalan kan? Udah ya tadi. Udah. Saya tuh malah nggak tahu udah kenalan atau belum. Autopilot kayaknya. Autopilot ya. Saya kenalin deh itu namanya Dian loh Bapak Ibu sekalian teman-teman. Singkatan itu. Dimanapun antik selalu. Oh iya benar. Nggak ada duanya. Oke teman-teman sekalian. Aduh ini. Judulnya kan Go Kreatif, tapi rasanya kurang seru. Makanya kalau teman-teman lihat di layar tuh, saya tambahin supaya berkesan kayak Power Ranger. Go. Go kreatif. Oh iya gila tuh, masih inget ya lagu Power Ranger tuh. Aduh ketahuan umurnya. Sebetulnya Power Ranger itu nggak tua-tua banget loh umurnya. Oh ya? Power Ranger itu saya kuliah semester berapa tuh dengan Pak Martin itu Power Ranger lagi galak-galaknya tuh di televisi. Jadi sebetulnya sih buat teman-teman yang kelahiran tahun berapa itu ya, tahun 80-an, 85 menikmati itu Power Ranger. Oh, Bapak kuliah saya kayaknya baru lahir deh, Pak. Enggak juga kali ya. Oke, so teman-teman sekalian. Benar juga, saya ini kan serba kreatif, serba spontan. Waktunya sebetulnya cuma sejam loh ini loh saya ngomong. Coba mau ngomongin apa sejam kreativitas yang biasa saya bawain tuh 2-3 hari loh. Ya, aduh. Oke, teman sekalian, kita ngobrol seputar kreativitas, inti-intinya aja supaya teman-teman bisa mendapatkan satu benang merah dan termasuk benang kusutnya ya. Karena teman-teman sekalian kalau saya cuma ngasih benang merah tanpa benang kusut, teman-teman nggak tergerak untuk mikir lebih jauh lagi gitu kan. Jadi saya bukannya ingin mempermudah hidup Anda, sebetulnya sesi ini sebetulnya tujuannya mempersulit hidup Anda ya. Karena Anda jadi semakin sadar bahwa ternyata kreativitas itu bukan sesuatu yang selama ini teman-teman ketahui. Nah, karena itulah mari kita mulai dengan sesuatu yang simple kali ya. Teman-teman langsung siapkan tangan Anda di tombol-tombol chatnya tuh ya, teman-teman sekalian. Kalau saya punya skala dari 1 sampai 100. Nah, kan nyambung pertanyaannya Ibu Dian tadi. Kalau saya punya skala dari 1 sampai dari 1 sampai 99 ya. Karena konon katanya tidak boleh menyebut angka 100, itu hanya buat angka Tuhan.
Dan tidak mungkin kita menyebut diri kita tuh nol, ya. Tidak ada satupun dari diri kita yang nol, teman sekalian. Tapi bolehlah, kalau Anda kepepet banget merasa diri Anda di angka 1, ora opo-opo. Ya, pertanyaan saya adalah, seberapa kreatifnya Anda di mata Anda? Dari angka 1 sampai angka 99. Silakan cantumkan, zreng, langsung teman-teman sekalian, ya. Dan dipantau oleh Kim Hong langsung 99. Oh, 3,9 Pak sekalian. Oh gitu ya. Uniknya ya Pak Sandy, yang di atas 99 bawahnya 88, bawahnya lagi 77. Aduh, luar biasa. Nah, kalau Pak Terulin, kalau Pak Cio 79 itu pasti tahun lahirnya. Lalu Bu Yana 75. Lalu kemudian Bapak atau Ibu ya, Ari Widi itu 85. Lalu kemudian Pak Radianson 85. AB ini ya biasalah. Ya udah abaikan aja lah ya. Pokoknya AB itu abaikan. Banyak itu kan. 99 juta beliau. 99 juta 999. Luar biasa. Lalu kemudian Arif 80. Nah, Pak Syarif akhirnya 99,99. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah memilih bahwa kreativitas Anda di atas 80, itu artinya Anda tidak perlu mengikuti kelas ini lagi kayak. Betul. Yang berada di angka di atas 80, saran saya adalah langsung ambil HP Anda dan langsung GoFood, ya, kirimkan ke rumah saya. Kita berbuka puasa bersama. Wah, ternyata ada Pak Kim Hong ini, saya baru ingat. Besok ya kita janjian IG Live ini dengan Pak Kim Hong. Oke deh. Wow. Ya. Wah, beliau ini salah satu ini loh, pembawa acara di Hai Indo TV loh. Jadi teman-teman ya, luar biasa. Oke, teman sekalian. Thank you so much buat angka yang sudah Anda masukin. Teman sekalian, kalau Anda memang merasa diri Anda berada di level di atas 70, kalau gitu pecahkan teka-teki berikut ini. Yuk teman sekalian, saya mau punya teka-teki, iseng-iseng loh. Saya comot di internet ya teman-teman sekalian, bukan bikinan saya kok. Saya comot di internet sambil lalu, tapi ya untuk menceriakan sore ngabuburit kita ya. Otaknya mau saya bikin panas. Yuk teman sekalian ya. Saya mau berbagi layar. Di manakah layar Eke ini? Oh, layarnya. Sudah berbagi ya? Ups. Sudah mestinya. Sudah kah? Yes. Sudah. Yeay. Yuk, teman-teman sekalian. Anda boleh masukin jawaban di kolom chat Anda, boleh, monggo silahkan. Kalau Anda mau ngobrol, unmute juga monggo silahkan. Saya sih berharapnya unmute aja kali ya. Teman-teman, tidak ada halangan, rintangan gitu kan. Kalau istilahnya lagu-lagu Sembokong zaman dulu gitu kan. Kalau Anda sudah tahu jawabannya atau merasa ingin nimbrung ngejawab gitu kan, langsung aja unmute aja deh teman sekalian, tanpa harus ada komando. Silakan, yuk teman-teman sekalian, mari kita bermain-main dengan teka-teki ini ya. Ini konon katanya orang kreatif akan nggak sulit buat menjawab. Nomor 1, teman sekalian. Aduh, ya, mari kita lihat tengok. Seorang supir taksi, ini pemanasan, ini konon katanya levelnya gampang banget ini. Seorang supir taksi itu lagi mengarah ke 3 polisi yang sedang melakukan razia. Arahnya melawan arus lalu lintas lagi si supir taksi ini. Gelo memang tuh dia. Nekat ya. Tentang bulan puasa kali ya. Dipikir bakal banyak dimaafkan gitu ya. Tetapi begitu melewati 3 polisi itu, iya sama sekali nggak diberhentikan. Kok ya, bisa gitu? Ya jalan kaki. Asik. Hadiahnya mana? Hadiahnya mana? Luar biasa. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab itu? Hadiahnya mana? Loh, saya janji hadiah. Ini tahu suaranya nih. Luar biasa Pak Eka. Nah kan, sudah bisa suaranya. Memang kalau Pak Eka jangan dilawan ya. Habis ngambil dari bukunya Pak Eka sih. Oh iya benar, saya ngambil dari bukunya Pak Eka. Menjawab tanpa menjawab. Nah itu prinsip Pak Eka ya, menjawab tanpa mikir. Oke, teman sekalian, jawabannya benar. Ya ngapain juga di stop jalan kaki kok. Ya kan? Yang kedua, teman sekalian. Ya. Mana nih yang kedua? Kok nggak muncul-muncul nih? Nggak muncul-muncul nih. Takut sama Pak Eka nih teka-teki saya ini. Mana? Oh, ini dia. Tuh. Ya. Habis ini saya nggak jawab deh. Oh, gitu. Dapat hadiah soalnya Pak Eka ya. Iya. Dapat hadiah buku dari saya, main web, Pak Eka. Kalau bisa menjawab yang kedua. Iya, iya. Ada tanda tangan penulisnya ya Pak Sandi? Iya.
Anda berada di antara seekor singa dan jaguar. Singa di depan dan jaguar di belakang. Saat itu Anda punya senapan bius dan tersisa 1 peluru saja. Kok peluru? Peluru ya. Apa yang Anda tembak duluan? Silakan teman sekalian, jawab. Yuk. Mari Tuh, Bapak kan? Ibu. Sama saya. Saya nggak boleh jawab ya. Enggak. Boleh sebenarnya sih. Ah, ini Pak Sufriyadi jawab singa. Rata-rata bilang singa kecuali Pak Abe. Apa ya jawabannya? Jaguar mobil saya. Asik. Jadi jawabannya apa? Kan udah ketahuan gitu. Ah, ini di internet Ini banyak kok. rata-rata semua jawabnya singa. Ini teka-teki. Kenapa singa? Why singa? Jaguar kan mobil. Bener banget. Saya Ah, berikan itu tepuk jawaban tangan luar paling biasa. juga tuh. Iya. Ya tembak singa lah, habis itu masuk jaguar, pergi lah ya. Ringan makanya. Yang nomor 3 ringan juga nih, lihat ini tuh ya. Ada 6 telur dalam keranjang, 6 orang datang dan mengambil masing-masing 1 telur. Tapi setelah itu di dalam keranjang masih sisa 1 telur. Gimana kok bisa ya? Oke, gampang lah. Oke, teman sekalian. Yang terakhir ngambil telur dan keranjangnya sekalian. Oke, berikan tepuk tangan luar biasa. Jadi mau diem tapi nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Gatel ya. Oke, teman sekalian. Dari teka-teki ini, sebetulnya teman-teman sekalian, ini adalah konsep kreativitas yang umum banget kali ya. Makanya saya mau awali dengan yang umum dulu, yang memang teman-teman sudah ketahui. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan kreativitas berpikir katanya. Ya, oke teman-teman sekalian, apapun istilahnya, teman sekalian. Karena banyak sekali orang mulai mengkafling ranah kreativitas ini dengan istilahnya masing-masing. So, it's okay lah. Menurut saya tidak masalah, teman sekalian ya. Yang menjadi inti kepedulian saya adalah teman-teman memahami esensi kreativitas yang mau saya sharingkan. Tugas saya adalah sangat mulia banget. Mulia loh, teman sekalian. Tugas saya sangat mulia. Sore ini, pas Anda buka puasa, Anda akan mulai punya ide tentang sebetulnya apa sih yang namanya kreativitas itu. Teman-teman sekalian. Nah, kalau gitu teman sekalian, kita mulai aja. Jeng ya. Ya. Kenapa kreativitas itu begitu penting? Maka teman-teman sekalian, jawab lagi deh. Karena kali ini memang sharing saya gampang. Dari tadi saya cuma ngeluarin slide, Anda yang menjawab. Sekarang teman-teman sekalian, Anda jawab lagi. Loh, di mata teman-teman ya, kreativitas itu pentingnya buat apa sih, teman sekalian? Yuk, silakan. Kenapa orang mesti kreatif? Emang kreatif itu bisa bikin Anda itu jadi apa gitu loh? Silakan, masukkan jawaban Anda. Unmute aja lah, unmute aja Iya, boleh. boleh. Unmute aja boleh. Bisa Kenapa membuka kreativitas itu hati. Membuka hati. gitu loh? Membuka Ya, kalau hati. kita mengharapkan hasil yang berbeda, tentu harus dengan cara yang berbeda, yang lebih kreatif. Asik. Wih. Menghasilkan cara yang berbeda. Cara yang berbeda ini untuk apa, Pak? Kan memang sih ya, kreativitas ini untuk melakukan sesuatu lebih kreatif, untuk melakukan sesuatu lebih inovatif, tapi endingnya itu apa sih? Apa sih yang diharapkan dengan cara yang berbeda itu? Untuk Dengan mendapatkan output yang berbeda, yang lebih baik lagi. means dampaknya hidup kita jadi apa tuh, Pak? Hasil akhirnya. Output itu kan adalah perantaranya. Kalau kita kerja dapat duit banyak. Duit banyak itu bukan the end of the hasil, Pak. Ya, misalkan kita membangun produk yang inovatif. Tujuannya adalah untuk melebarkan pangsa pasar kita. But that is not the end of the goal. This not the end result yang kita ini. Ujungnya apa sih yang kita inginkan? Yuk, teman sekalian. Yo, nih, kalau dari Bu Intan, biar hidup tambah hidup. Nah, tuh jawaban-jawaban kayak gitu tuh yang saya butuhkan ya. Jawaban. Ada betul. lagi nggak? Kemudian, Pak, nah ini nih, Bang Tambun, penting untuk hidup jadi lebih bahagia. Itu asik. Kalau ini Pak Sufriyadi ini kayaknya leader ini kayaknya. Develop people. Keren banget. Keren banget. Saya suka banget dengan jawaban-jawaban teman-teman semua, bikin hidup lebih hidup untuk bisa lebih happy. Dan kalau kita as a leader, sebetulnya kreativitas akan membuat hidup orang-orang yang kita pimpin pun jadi bertambah dong ya, bertambah mulia, bertambah bahagia. Waduh, keren banget. So, teman sekalian,
sengaja di awal-awal saya tidak mau terlalu banyak konsep. Sebetulnya saya di awal-awal sudah ngasih clue sebetulnya, teman sekalian. Ya, sudah memberikan clue esensi dari kreativitas itu sendiri. So, teman-teman, yuk kita sepakati. Tapi sebelum kita main sepakat-sepakat, teman sekalian, saya mau mulai dengan quotes dulu dong, biar gaya. Ya. Teman sekalian, all achievements, all earn katanya, all the riches katanya teman sekalian ya. Have their, aduh ini saya terhalang oleh layar saya jadi nggak bisa lihat slide saya sendiri. All earned riches have their beginning in an idea. Setuju ya kawan-kawan sekalian ya, ini dari Napoleon Hill, legendnya para motivator ya teman-teman sekalian. Siapa sih nggak kenal Napoleon Hill? Dan teman-teman sekalian, dia benar banget mengatakan bahwa seluruh yang namanya pencapaian, seluruh kekayaan, pendapatan, apapun hasil teman sekalian, pasti nggak akan kurang, pasti berawal dari sepotong ide. Dan teman-teman sekalian, kalau saya mau ngomongin lagi, mengundang narasumber yang lain, ahli nujum, ini empu gandringnya. Kalau Napoleon Hill kan bukan empu gandringnya di bidang kreativitas. Nah, satu bapak ini yang mau saya undang juga bukan empu gandringnya di dunia kreativitas, tapi di dunia psikologi. Tapi dia sendiri sampai bilang begini, ya, teman sekalian ya. Tunggu dulu nih, dia bilang ini nih, teman sekalian. Saya lanjut ya. Saya sampai nggak bisa baca nih slide saya. Oke. The question is, who is interested in creativity? Katanya, siapa sebetulnya yang membutuhkan dan tertarik dengan kreativitas? Dan ternyata jawaban dia praktis semua orang. Ini bukan lagi urusannya para psikolog, urusannya para psikiater, bukan urusannya para pebisnis. Dan saya tambahin ya, bukan urusannya para penulis buku, bukan urusannya para motivator, seniman, teman-teman sekalian. Ini mulai menjadi urusan negara, teman sekalian. Ya, karena apa? Semakin kreatif bangsa, teman-teman sekalian, itu daya rentetnya gede dong, betul nggak sih? Kalau kita punya rakyat, kalau negara Indonesia masyarakatnya kreatif semua, inovatif semua, teman-teman sekalian, can you imagine hasil yang bisa kita nikmati sebagai bagian dari bangsa Indonesia? Dan ngomong-ngomong soal bangsa Indonesia, teman-teman sekalian, saya tadi punya slide ya sebelum ini, teman sekalian. Kok nggak muncul? Ya, saya harus pakai pen, teman sekalian. Teman-teman sekalian ngomong soal bangsa, ya. Ternyata teman-teman sekalian, skala kreativitas secara kenegaraan itu sudah ada yang ngukur. Jadi ada lembaga yang namanya WIPO, sebutnya World ya Intellectual Property Organization, bekerja sama dengan beberapa lembaga survei besar lainnya, 3-4 lembaga survei, lembaga konsultan besar di Amerika menggabungkan kekuatan untuk teman-teman sekalian setiap setahun sekali dia mengeluarkan namanya GII atau Global Innovation Index. Dan teman-teman, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar ini atau enggak, tapi teman-teman sekalian, data terakhir yang saya sempat lihat di internet ya, itu yang tahun 2019 ya. Teman-teman, bukan yang 2011, 2012. Saya sudah ambil yang 2019, teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, setiap tahun itu sekarang namanya Presiden Jokowi mulai melirik yang namanya GII ini, teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang tidak tahu, negara kita kalau diukur dari kreativitasnya, urutan keberapa? Indikatornya banyak. Indikatornya dari jumlah paten, pokoknya dibangun sekitar 70-80 indikator, teman-teman, yang mereka survei. Dan hasilnya, teman-teman sekalian, saya mesti munculin PDF ya, kalau teman-teman penasaran, pengen tahu nggak 10 negara besar yang dinyatakan kreatif, inovatif, teman-teman sekalian, berdasarkan mereka punya indikator. Saya mesti keluar dulu, Ibu Dian, izinkan saya untuk... Pasti Amerika ya nomor 1. Kalau jawabannya keliru nih, keliru, teman sekalian. Saya pun dulu mikirnya Amerika. Kelihatan nggak layar saya? Kelihatan ya? Ibu Dian? Kelihatan. Kelihatan. Saya langsung ranking ya. Bapak suka tertutup. Saya udah ini karena mungkin Bapak co-host jadi terus. Oh benar. Hilangkan co-hostnya ya. Thank you. Kebantu banget. Teman sekalian, mohon maaf kecil. Jadi teman-teman, layar-layar yang jumlah para chatter, muka-muka orangnya sisihkan ke sebelah kanan Anda. Kameranya dikecilkan biar memberikan ruang buat PDF saya ini makin gede. Saya bantu dengan membesarkan ini, bisa kali ya. Nah, teman sekalian, boleh? Amerika urutan berapa tuh?
Nomor 3. Ternyata nomor 1 Swiss. Nomor 2. Belum terlihat Pak PDF-nya. Bapak harus pindah. Ini masih di PowerPoint Bapak. Oh, oke. Saya pindahkan ya. Oke. Teman-teman sekalian, sorry. Sare, saya sudah sare belum nih? Sudah. Tengok ya, teman sekalian, mari kita pelototin, teman sekalian. Swiss, nomor 1. Swedia, nomor 2 loh. Nomor 3 itu Amerika. Ternyata nomor 4-nya Belanda. Saya lihat ya. Singapura loh. Bolehlah kita bangga ya. Jadi Singapura tembus loh. Berjejer dengan negara-negara lain. Ini negara Asia pertama yang masuk di urutan ke-8. Teman-teman sekalian, BTW, China. Nih, China yang gerakannya udah kayak gak kerukuran ya, sudah kayak tank baja, melibas sana sini, masuk urutan ke berapa? Hongkong udah dianggap Cina tuh, 13-14. Indonesia, teman-teman sekalian, menurut teman-teman, jadi mereka mensurvei sampai 129 negara. Ya. Jadi 129 negara mereka survei, and menurut teman-teman Indonesia urutan berapa? Kira-kira. Yuk, tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Menurut teman-teman Indonesia urutan keberapa? Silakan. AB 31, Bu Intan 25. Oke. MR Bam Tambun nomor 50. Asik. Pak Ariwidi 30. Oke. Paling bawah 129-an loh ya, teman-teman sekalian. Karena dari dulu konsisten segitu negara yang memang punya data yang mereka bisa kumpulkan, dan datanya memang selalu bisa diambil tepat waktu lah ceritanya lah. Oke, teman-teman sekalian, thank you banget, dan saya salut banget. Ini yang kasih. Ya, oke, nggak apa-apa teman sekalian. Yes. Kalau Anda menilai Indonesia itu di antara angka 20 sampai 50, berarti jiwa patriot Anda tuh gede banget. Jadi Anda itu 100. pede. Pede itu ada yang bilang 100 ya. Sekalian ya. Mohon maaf teman sekalian, ini kan realita ya, bukan masalah kita harus bangga atau tidak bangga dengan produk dalam negeri. Ini realita lah ketika kita di-compare teman sekalian. Dan data ini menjadi pegangan banyak kepala negara, teman-teman, untuk menilai kondisi perekonomian mereka. Jadi mereka merasa jadi tahu nih PR-nya di mana. Indonesia, yuk kita lihat sekalian ya. Saya akan cepat-cepat aja, teman-teman lihat nggak? Ada Indonesia nggak tuh? Urutan 25, 30, belum dapet loh. Malaysia, tuh Malaysia 35 loh. Jadi yang urutan 30 itu bukan Indonesia. Jadi Malaysia. Lanjut ya. Jeleng Vietnam loh, udah duluan 42. Indonesia masih belum. Gila ya. India loh udah 52. Indonesia belum. Indonesia sama sekalian. India sudah duluan. Mongol guys 53. Teret. Udah lembar kedua guys, belum ada Indonesianya. Aduh, geleng-geleng kepala nih, geleng-geleng kepala. Brasil duluan lo, masuk lo 66. Mana Indonesia? Yuhu. Bisa sampai mau ikutan geser ke bawah nih. Gatel banget. Oke deh teman sekalian ya, saya percepat deh. Jeng. Lu. Kok nggak bisa kegeser? Wah, Waduh, ini pasti ada sabotase ini nih. Terima. Gak terima. Gak masuk urutan. Soalnya nggak masuk urutan. Betulan loh. Halo, Mang Agung. Ngilang loh. Seriusan, ngilang PDF-nya tahu-tahu mati. Ajaib banget, bener loh. Ini keajaiban ini. Ini saya nggak tahu ini. Pak Egi ngomong katanya saya yang sabotase. Kalau Pak Kim Hong, Indonesia out of the paper. Tunggu sebentar, kawan-kawan sekalian ya. Supaya teman-teman. Ciplakannya nggak masuk sih soalnya. Nih dia. Aduh, sorry banget. Mas Agung tumben ikut nih. Iya, Mas Agung gitu. Aduh, akhirnya Mas Agung. Ikut teman-teman, terus, Bos. Saya besarin. Nadia, nih. Belum. Loh. Ini baru dari ranking 1. Bukan. Oh, beda ini ya kategori. Beda. Tuh, teman sekalian. Selamat, wahai kawan-kawanku sebangsa dan 85. setanah air. Iya, ini dia Indonesia. Selamat. Kita urutan ke
85. Lumayan lah. Lumayan lah, Pak. Masih lebih Paling baik nggak nyampe daripada 100 lah ya. masih lebih baik daripada negara yang saya sebutnya namanya aja susah nih. Negara apa ini namanya? Kyrgyzstan. Gregetan lah pokoknya ya. Jadi negara gregetan masih di bawah kita lumayan. Paraguay di bawah kita. Jadi udah nama negara yang Tanzania segala macam. Oke, teman sekalian. Miris sih. Tepuk tangan dong, teman sekalian. Tepuk tangan. Oke, teman sekalian. So, ini adalah problem yang luar biasa. Dan saya setuju banget teman-teman sekalian. Kalau kita bicara di tataran individu, memang sih kreativitas itu membuat kita bahagia. Tetapi kita tidak bisa memungkiri, kalau kita kreatif, teman sekalian, kita nggak bisa memungkiri ya, kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya agak sedikit matre, boleh dong teman sekalian, ya kita pun dimungkinkan untuk, ya kalau orang Betawi bilang, kaya lebih cepat. Tidak pakai tuyul, tidak pakai perdukunan, teman sekalian, ya. Kaya lebih cepat, teman sekalian, dengan modal kreativitas. Kalau dipakai dengan benar, bila diolah dengan benar, dengan cara yang etis dan bermoral, tentu saja, ya. Makanya teman sekalian, saya mengutip lagi deh teman-teman nih, penuh dengan kutipan lah. Ya, mau sharing screen lagi, saya balik lagi ke sini nih. Ya, teman sekalian. Kutipan saya, set, lanjut, teng, ini dia, zrek, teman sekalian. Coba tengok nih, ya. Kelihatan, Ibu Dian? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini adalah si Gary Hamel. Gary Hamel adalah seorang penulis buku, motivator, pemikir bisnis yang sangat disegani di Amerika sana. Dan dia sangat concern banget dengan urusan change dan revolusioner bisnis perkembangan dalam dunia non-linear. Hanya gagasan yang non-linear, menciptakan kekayaan baru. Inovasi radikal. Saya harus bawahi ya teman sekalian, ya, inovasi radikal dan non-linear. Non-linear, ya kalimat kata lain dari kreatif. Adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari persaingan yang semakin gezam. Telah menaikkan margin satu industri ke industri lain. Inovasi non-linear mengharuskan perusahaan melepaskan diri dari belenggu kejadian masa lalu dan membayangkan solusi atas kebutuhan yang pelanggan yang sama sekali baru. Teman-teman sekalian, saya mau kaitkan dengan COVID-19. Ya, teman-teman sekalian, nggak bisa enggak. COVID-19 akan menciptakan lapangan pekerjaan yang 2 bulan lalu nggak ada. Siap-siap. Ya, anak-anak kita ketika milih mata kuliah akan mulai banyak pilihan baru, teman-teman sekalian. Kita mulai harus berani untuk bergerak ke ranah-ranah yang sebelumnya kita nggak pernah kepikirin itu ada. So, be careful, teman sekalian. Dibutuhkan apa? Kreativitas. Anda survive, teman sekalian. Siapa di antara teman-teman yang masih tahu nggak kalau saya nyebut kata MacGyver? Ya, teman sekalian ya. MacGyver. Dan teman-teman tahu nggak, MacGyver itu sama seperti Batman, ya, superhero yang tidak pernah mau pegang pistol. Betul ya, teman sekalian ya, ya. Tapi Batman, sorry ya, karena hobinya nonton superhero, Batman itu masih mau pegang, bahkan Batman tidak mau pegang pisau. Tapi yang namanya MacGyver, pisaunya pisau lipat, betul nggak sih? Jadi teman-teman saya melihat kalau film MacGyver itu sebetulnya film endorsement luar biasa besar-besaran. Tahu nggak yang di-endorse itu produk apa? Ada yang bisa tebak nggak teman sekalian? Ya? Yang di-endorse, iya benar banget. Yang ngomong ini umurnya harusnya nggak jauh dari saya itu. Atau lebih tua dari saya. Ya. Jadi sebetulnya yang di-endorse adalah Swiss Army Knife. Cuma dengan modal satu pisau lipat, teman sekalian. MacGyver itu bisa selamat dari kejaran musuh. Nyawanya nyaris putung, tapi akhirnya bisa lolos, teman-teman. Modalnya cuma kreativitas. Ada aja dia bisa bikin dari benda-benda sekitar dia. Jadiin bom lah, dijadiin perangkap lah. Waduh, seru banget teman sekalian. Oke, dan teman sekalian, yuk teman-teman bergerak. Kalau gitu teman-teman, saya cuma pingin hari ini sebetulnya target saya adalah mendefinisikan. Dan teman-teman kalau definisinya udah dapet, kesononya mah udah gampang, teman sekalian. Cara Anda untuk menjadikan hidup Anda lebih kreatif, dimulai dari Anda mengerti dulu nih, kreativitas itu apa sih? Itu binatang jenis apa? Dan teman-teman sekalian, saya mau ngajuin pertanyaan buat teman-teman sekalian. Di mata kawan-kawan semua, kreativitas itu jadi adalah apa? Jawab, silakan kawan-kawan. Saya butuh mungkin 1-2 orang yang unmute, angkat tangan Anda. Pakai bahasa Anda sendirilah. Jadi, kreativitas itu opo. Monggo silakan teman sekalian. Ketik. Yang niat ngetik, yang wah udah ketikannya 11 jari itu udah canggih banget sampai jempol-jempol jari kakinya.
jangan khawatir teman-teman, kalau di Zoom itu enak banget. Anda ngetik pakai kaki nggak akan kelihatan. Jadi gunakan kemampuan Anda untuk ngetik 20 jari, teman sekalian ya. Oke. Yuk, teman sekalian, silakan 2 orang, 3 orang. Kreativitas itu apa sih menurut teman-teman sekalian? Ciptaan baru kalau menurut Yan. Terus? Kreativitas itu mindset. Thank you banget. Thank you banget. Ya. Pak Abe bilang kreativitas dalam mindset, terus ada yang bilang penciptaan baru. Terus ada lagi kah? Silakan kawan-kawan sekalian. Orang menghasilkan sesuatu yang baru. Menghasilkan sesuatu yang baru. Keren banget. Pak Hengki, ide. Keren banget. Ada lagi nggak sih? Ada banyak sih ini sebenarnya. Banyak. Pak Simon, create something from nol. From zero. Bu Hillary, sesuatu yang punya nilai unik dan berbeda. Mantap. Lalu Pak Egi, berpikir keluar dari kotak. Gila, udah main kotak nih. Masuk ke lingkaran kali ya di sini. Bu Intan, ide-ide. Ini sama dengan Bu Beatrix. Thinking out of the box. Upaya untuk mempermudah hidup orang banyak, itu menurut Bu Budi. Asik. Lalu kemudian, Bu Yana. Ciptaan baru kalau Bu Yana. Asik. Oke, teman-teman sekalian. Nah, saya mau luruskan, teman-teman sekalian, dari jawaban Anda benar semua. Ada beberapa yang perlu saya luruskan, ya. Kalau dengan Pak Egi, saya cuma luruskan doang. Tolong sebelum buka puasa, jangan ngomongin soal kotak-kotak ya. Soalnya jadi inget nasi kotak. Oke, ada satu yang mesti saya garis bawahi, teman sekalian. Kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang baru. Mari kita lihat dulu, teman sekalian ya. Mari kita lihat. Balik lagi ke slide deh. Ya. Saya sambil ini ya Pak, sambil Bapak membalikin ke slide, ini ada yang menarik dari jawaban Pak Dodo, improvement. Waduh, itu ngeri banget sore-sore kok pakai istilah-istilah yang berat banget, tambah lapar loh Pak. Ya, thank you banget. Indeed dan bener banget, 1000% jawaban 100 buat Anda, improvement ya, improvement misalnya. Saya mau nampilin slide. Karena di slide ini jadi agak jelas lah supaya kesannya lebih formal ya teman sekalian ya. Coba balik dulu. Nah, Keto sudah terlihat kawan-kawan? Yes, already. What is creativity? Sorry, saya kok ini malah terganggu dengan email masuk. Oke teman sekalian. Jadi teman sekalian, dari berbagai wacana, buku, kamus besar kreativitas, primbon, empu gandring, empu gondrong, dan empu Pak Kumis yang saya baca tentang kreativitas, teman-teman sekalian lokal dan luar negeri sana, saya melihat benang merah definisinya ada beberapa, saya kumpulkan ya. Kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan hal-hal biasa dengan cara yang tidak biasa. Bener, keren. Pasti ada kawan-kawan yang udah jawabnya ke arah sana. Ada lagi yang bilang begini, kemampuan menciptakan ide dan karya baru, ya. Tapi teman-teman sekalian tolong digarisbawahi, itu kalimat jangan di titik. Ketika Anda mengatakan kreativitas menciptakan sesuatu yang baru, harus ada komanya. Yang dimulai dengan mengolah bahan-bahan mental yang ada. Ya, karena teman-teman sekalian, sama dengan yang nomor 3 sebetulnya. Kemampuan melihat dan menghubungkan hal-hal yang biasa dengan cara yang berbeda. Kata kunci kreativitas sebetulnya adalah menciptakan, create, improve, produce sesuatu yang baru, bukan dari nol. Nah, kata nol ini yang teman-teman sekalian bikin orang jadi minder sebetulnya. Wih, gue merasa nggak kreatif karena gue nggak pernah menciptakan hal baru. Nah, teman-teman, tolong banget deh teman sekalian. Ya, jangan sampai Anda menerapkan definisi ini karena berarti Anda pemahaman kreativitas Anda belum full banget. So remember, mohon maaf teman sekalian, saya bukan bermaksud untuk bergaya religius, tapi hanya sekedar ngomong aja. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan dari tidak ada, menjadi ada gitu kan. Nah, tetapi yang dilakukan manusia adalah mengolah apapun yang udah ada, dijadiin sesuatu yang baru. Teman sekalian, Steve Jobs itu tidak menciptakan iPhone. Sekarang tebak teman sekalian, yang di Steve Jobs itu bahan idenya apa sih teman sekalian? iPhone itu adalah sebetulnya idenya berawal dari apa sih? Silakan teman-teman sekalian. Yuk, itu gegara benda kecil yang kotak warna putih dan bikin dia kayak membeludak, bikin perusahaan Apple itu mencuat ke jagat perelektronikan teman sekalian.
tidak lebih tidak kurang adalah gabungan ide sebelumnya. Ide apa sih teman sekalian? Monggo silakan. Cukup. Ditulis teman sekalian silakan. Menurut kawan-kawan yang namanya iPhone. Ada nggak jawabannya, Ibu Dian? Coba ditengok. iPod. iPhone, iPod. Boleh. Teman sekalian. HP, PC, iPod. Exactly. HP tambah PC, tepatnya HP tambah internet, tambah musik player. Betul nggak sih? Teman sekalian. Dan setiap kali mata teman-teman memandang ke sekeliling, you will see that everything yang ada di muka bumi ini pasti kombinasi dari sesuatu yang lain gitu loh. Teman-teman, Einstein yang katanya orang paling pinter, yang dia dapat Nobel, gara-gara bukan dari temuan E sama dengan MC kuadrat loh ya. Einstein itu dapat hadiah Nobel karena penemuannya tentang efek fotolistrik. Dan guys, kalau Anda membaca artikelnya sedikit, saya bukan fisikawan, saya cuma iseng baca doang, ternyata si Einstein mengakui idenya bukan ide seger. Dia ngambil teori dari Isaac Newton, ya, digabungkan dengan teorinya dari si Max Planck katanya. Dua-dua ngomongin tentang pergerakan atom molekul. Dan gara-gara dia menggabungkan omongan dua orang, dia dapat hadiah Nobel. So, teman-teman sekalian, keep in your mind, ya. Basic filosofi dari creativity adalah, teman-teman sekalian, karena tugas saya hari ini adalah memberikan Anda semacam nge-boost energi Anda supaya Anda bisa merasa lebih kreatif dari sebelumnya. Why? Karena teman-teman tidak ada yang mewajibkan Anda untuk menciptakan hal baru dari nol. Karena di Amerika sana, bukan di Amerika, sebetulnya di dunia, kitab-kitab lama loh teman-teman, dari kitab-kitab yang sangat purbakala, diketemukan statement, there is nothing new under the sun, katanya, teman sekalian. Ya. Kecuali memang bumi kejatuhan meteor, maka bumi akan ketambahan partikel baru. Tetapi selama tidak ada kejatuhan meteor dan tidak ada elemen baru, teman sekalian, ya, kita bukan Iron Man, Tony Stark yang menciptakan elemen baru. Masih ingat kan film Iron Man aja sampai si Tony menciptakan elemen baru. Dari mana? Dari elemen yang sudah ada. Dan teman sekalian, elemen 1 dengan elemen 2, ide 1 dengan ide 2, ya. Kopi 1 dengan kopi 2, teman-teman. Jadiin satu, jelegur teman sekalian, menciptakan sesuatu bentuk yang berbeda. Jadi teman-teman, apapun bidang Anda, mengajar, bidang bisnis, jualan kopi, jualan alat salon, jualan produk, ada yang Anda bergerak di bidang gimnastik, seperti Pak Cio, ya. Ada Pak Egi yang guru, ada Pak Eka penulis buku, berjualan properti. Semua hanyalah menggabungkan ide-ide yang sudah ada dengan sesuatu menjadi lebih segar. Dan teman sekalian, tahu sendiri dong, sampai sekarang lagu itu nggak pernah ada habis-habisnya. Lagu, teman-teman sekalian, tidak pernah ada habis-habisnya. Hanya dibangun dari 7 not. 7 not, teman sekalian. Ya. Anda tahu nggak DNA-nya manusia? Nun sewu kalau di antara teman-teman ada yang dokter, mohon maaf teman sekalian, saya bukannya mengganggu lapak Anda. Ini saya lagi sok-sok tahu gitu kan. Saya tuh kaget gitu loh, mendapati bahwa ternyata struktur DNA kita itu hanya 4 ikatan protein. Ikatan protein, saya lupa namanya, singkatan dari ATCG, adenin, timin, sitosin, guanin, kalau nggak salah teman sekalian, ya. Hanya dari 4 ikatan protein itu saja, sama Tuhan diulak-alik, memunculkan sekian banyak muka orang, karakter yang nggak pernah habisnya. Setiap kelahiran orang yang baru adalah karakter yang baru. Hanya dari 4 struktur ikatan molekul, 4 loh ya. Kalau not musik masih mending, 7. Ini 4 loh. So, teman sekalian, don't worry. Anda tidak perlu menciptakan sesuatu dari nol, teman sekalian. Ya, tepuk tangan bagi kita semua dong, teman sekalian. Nah, so, teman sekalian, yuk kita lihat aja lah, ya, teman sekalian, ya. Berbagai penemuan yang pernah ada di muka bumi ini, teman sekalian. Touch piano dengan tambahin mesin tulis jadi mesin tik, ya. Dan teman-teman, ini sungguhan. Ini adalah data-data sungguhan dari berbagai redaksional teks kreativitas yang pernah saya baca tentang inovasi yang ada di muka bumi ini. Para inovator mengatakan ide mereka adalah permainan dadu ditambah mimpi kaya raya, karena yang bikin game ini adalah orang miskin yang misalnya cuma mimpi. Tapi gegara mimpi jadi kaya betulan. Dia hanya menggabungkan idenya. Saya pengen kaya raya, tapi saya nggak punya duit, maka saya bikin kartu dadu, ya,
dengan permainan dadu yang ada, Halma, Ludo, digabungkan dengan Mimpi Kaya Raya. Jadi permainan game Monopoly. Yang sekarang saya tahu makin nggak tahu siapa yang masih main game Monopoly sekarang. Wah, itu udah klasik banget. Ya, old school banget. Old school banget, sekalian ya. Ibu Dian masih main, luar biasa ya. Keren banget. Pakaian pantai tambah pulau mini bikini. Itu di mata seorang desainer itu jadi baju bikini. Kayaknya saya mesti terusin deh, jangan ngomongin bikini karena belum jam buka puasa. Salah tempat ini. Fenomena kesulitan pembeli bawa belanjaan ditambah kursi lipat. Ini benar-benar ide yang dipakai si Sylvan Goodman, operator supermarket loh ya, bikin shopping trolley. Mas kalian ya. Alat cetak uang logam itu tambah pemeras anggur. Jadi mesin cetak, terus kalian ya. Dan terakhir, kalian, bukan terakhir, ini terakhir itu karena muatnya slide saya cuma sekian. Tapi sebetulnya di notes di bawah slide saya tuh mencatat dari berbagai macam itu penemuan-penemuan lain yang merupakan gabungan ide-ide. Ya, TV tambah interaktif sport, munculnya Atari. Siapa yang masih main Atari? Di antara teman-teman, siapa yang ngalamin zaman Atari? Itu game cuma satu stick dan satu tombol doang. Gini-gini. Yang ngalamin zaman itu angkat tangan atau di chat saya gitu. Supaya saya makin tahu bahwa saya ini tidak sendirian merasa tuir gitu, di sini. Silakan, zaman Atari sekalian ya. Oke. Nah, sekalian, kalau Anda sudah ikhlas, ya teman sekalian, saya ingin masuk ke definisi berikutnya yang akan mempertobatkan kita lagi. Ya. Teman-teman sekalian, lihat, sorry, kok jadi balik lagi sini sih? Ya. Teman-teman sekalian, saya ingin mempertobatkan Anda dengan definisi ini. Kemampuan, dan ini bukan definisi dari saya loh, teman-teman sekalian, dari pakar kreativitas yang namanya sudah diakui, teman-teman sekalian. Ya, kemampuan membuat sebuah proses alamiah atau proses ciptaan yang ada itu jadi lebih cepat, lebih baik, dengan energi yang lebih rendah. Jadi dengan kata lain, teman-teman sekalian, tadi kan ada satu ibu yang mengatakan tidak kreatif. Tapi teman-teman sekalian, kalau ibu yang biasa orang lain mencuci baju, satu baju itu gosoknya itu mesti makan waktu 3 menit, dan ibu tahu caranya gosok baju cuma 5 detik selesai, sampai diperes. Kalau Anda, teman-teman, kalau Pak Cio, orang butuh untuk bikin six pack 5 bulan misalkan. I don't know Pak Cio. Pak Cio, butuh berapa lama orang bikin six pack yang tercepat yang ada rekor di Guinness Book, misalnya. Mana saya baca tuh ada di Instagram apa ya, iklan-iklan itu katanya 14 hari tau udah gede gitu badannya, aku nggak tahu. Ya. So, siapa tahu misalkan Anda bisa membesarkan badan Anda hanya dalam kurun waktu 3-4 hari, teman sekalian, atau Anda bisa memarkirkan mobil Anda lebih cepat. Anda bisa bikin nasi goreng. Anda buka kedai, restoran. Anda cuma buka warteg. Tetapi Anda bisa bikin nasi goreng yang orang lain butuh waktu 10 menit, tapi gerobak nasi goreng Anda bisa bikin waktu 1 menit. Bukan nasi goreng instan loh ya, dan bukan dihangatkan. Dan, teman-teman, by definition, you are creative. Makanya teman sekalian, saya membesarkan hati kawan-kawan semua. Kalau Anda tidak menciptakan, jangan khawatir, masih ada 1 slot. Kalau Anda bisa melakukan hal-hal harian Anda lebih cepat, sampai bikin orang geleng-geleng kepala, dan orang nggak kepikir, gila gue nggak kepikir lu bisa parkir mobil mundur secepat itu. Anda kreatif. Anda yang lulusannya cuman SD, yang cuma buka warung jualan permen, tapi Anda tahu cara buka permen dan masukin ke toples permen hanya dalam waktu 5 detik. Teman-teman, congratulations. Anda dinyatakan sebagai orang kreatif. Saya ngajak Anda nonton film, boleh? Ya, saya ngajak Anda nonton film, boleh Ibu Dian ya? Boleh. Ya, boleh, sekalian ya. Mari kita lihat, teman sekalian. Ini adalah kumpulan, kalau teman-teman buka YouTube, dan teman-teman itu ketik aja. Entah kenapa kok, mereka itu selalu judulnya sama, skill tingkat dewa. Ya, kenapa disebut skill tingkat dewa? Nonton deh teman-teman sekalian, ini kompilasi. Dan saya udah potong-potong. Wah, kalau sejam diterusin nggak berlanjut ini. Saya potong 2 menit cukup lah ya sekalian ya. Nonton ya sekalian ya, yuk. Supaya Anda tahu bahwa film ini pun mencerminkan orang-orang yang kreatif. Let's watch the movie.
Oke, cukup Mas. Tepuk tangan yang mana dong? Ya, tepuk tangan dong sekalian. Buset deh. Ya, waktu saya tinggal 30 menit lagi ngomongin apa coba ya sekalian. Oke, dan teman sekalian, don't worry. Ya, karena tujuan saya mulia banget dan saya yakin 5:30 saya bisa kembalikan Anda untuk ngabuburit dengan keluarga Anda dengan satu keyakinan bahwa teman sekalian, Anda punya peluang menjadi orang yang sangat kreatif. Hanya dengan mempercepat proses apapun. Karena teman-teman sekalian, satu buku kreativitas yang saya baca memberikan sebuah istilah begini. Apapun ide kreativitas yang ada di muka bumi ini, tujuannya adalah menghasilkan zero effort. Zero effort. Semua itu mengarah kiblatnya kepada zero effort innovation. Maksudnya adalah apa teman sekalian? Di masa depan, bayangkan 1 juta tahun dari sekarang, 100 tahun dari sekarang, nyetel televisi. Teman-teman, anyway, tadi kan saya sudah mendata beberapa orang yang umurnya kayak saya. Teman-teman dulu nyetel televisi, ya ada nggak yang masih punya televisi yang raknya dibuka begini? Pernah ngalamin nggak? Ya, menonton televisi buka rak dulu. Ya, udah gitu teman-teman sekalian. Mau ganti channel itu pakai tenaga dan anak kecil tuh nggak bisa. Jadi ada puteran tuh, ya. Dan itu mesti jeletak-jeletuk. Siapa yang ngalamin? Angkat tangan. Oke, muncul kemudian era televisi yang berikutnya. Lumayan, tapi masih pakai tombol. Tangan kita masih gerak. Sekarang teman-teman sekalian pakai remote. Menurut teman-teman, mungkin nggak 50 tahun ke depan orang nonton televisi hanya dengan kedipan mata? Ganti yang namanya channel. Netflix, gue mau ganti film, gue mau ganti ini. Tinggal kedip mata, memungkinkan nggak? Terus kalian. Sekarang udah memungkinkan kan udah begini. Betul nggak sih? Kedipan mata. Iya, sudah movement sekarang. Terus kalian. So, teman-teman, anything is going to be zero effort. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin menciptakan ide produk di tempat Anda, ingat saja kiblatnya adalah membuat customer zero effort. Semakin dia tidak perlu berangkat dari rumahnya, ngegerakin tangannya, teman sekalian. Dan tiba-tiba nasi goreng bisa masuk ke perutnya, that's innovation. Paham maksud saya, teman sekalian? Someday, saya nggak tahu, teman sekalian. Someday, orang kreatif mesti berpikir gila. Someday, lu ke restoran, lu nggak buka mulut, itu nasi goreng masuk. Teman sekalian, ya. Karena pernah nonton film Star Trek nggak tentang teleportation? Teman sekalian. Memindahkan, betul nggak sih? Yang gue bingung, bodoh banget ya, orang yang bikin film Star Trek, kenapa makan masih pakai mulut gitu kan? Kan teleport, tinggal mindahin aja ke dalam perutnya. Ya, soalnya nggak cuma iseng-iseng doang, sekalian. Saya cuma ngomong. Artinya apa, teman sekalian? Anda tahu nggak bahwa percobaan memindahkan satu atom sudah berhasil? Saya cuma pengen Anda tahu bahwa di Amerika, teman-teman, ya, pemindahan satu atom, satu partikel subatom sudah berhasil. Can you imagine kita sudah tinggal di zaman Star Trek? Tinggal tunggu waktu. Ya, teman sekalian. Saya berikan tepuk tangan luar biasa. Ya. Nah, teman sekalian, ceng. Saya akan masuk ke slide berikutnya. Ini akan mempertobatkan Anda double-double, teman sekalian. Ya, karena ada satu orang tadi, Pak Egi kalau nggak salah, mention ini. Dan saya salut banget, benar-benar salut. You guys know saya mengarah kemana. Saya
mau meloncat slide dulu, teman sekalian. Excuse me for a while. Oke, dapat. Gocha. Yes. Share. Terlihat kembali teman sekalian ya? Yes. Lihat kembali teman sekalian. See teman sekalian. What is creativity? Sekarang teman-teman sadar bahwa pemahaman orang awam adalah tentang ability, tentang kemampuan berkreatif, mengambil keputusan, mencari ide. That's the ability. You know lah, teman sekalian. Dan saya nggak meragukan. Saya akan tambahin, ya. Kemampuan untuk meminimalisir proses, memperpendek waktu proses. Even tukang bangunan aja, teman sekalian, itu ini barusan 30 menit yang lalu. Teman-teman, you know what, teman sekalian? Ini cungguan cerita saya nih, 30 menit lalu ya. Ini saksi mata istri saya. Jadi 30 menit lalu, saya lagi siap-siap untuk ini, tiba-tiba pintu digedor, karena teman-teman ada petugas penebangan pohon. Di depan rumah saya ada 2 pohon cemara, teman sekalian, yang saya sudah pelihara selama 12 tahun, menjulang tinggi, dan itu udah mulai, dedaunannya sudah mulai terkena kabel-kabel. Dan teman-teman sekalian, usaha saya, effort saya selama ini hanya berhasil untuk motongin dahan-dahan paling bawah. Dan tiba-tiba pintu diketok dan teman-teman datanglah petugas 3 orang yang menyatakan diutus dari ketua RT untuk menebang pohon. Otomatis karena ini adalah sadar lingkungan, tanggung jawab, teman sekalian, saya iakan. Saya perhatikan prosesnya. Saya pikir, aduh Pak, besok aja Pak, soalnya saya mau ada acara dengan internet. Saya bilang begitu kepada tukang-tukang yang saya tahu tidak mengerti bahasa tentang Zoom dan sebagainya. Dan tiba-tiba si tukang bilang gini, "Ya Pak, cuma sebentar kok." Dan ternyata, teman-teman sekalian, mereka punya teknik nebang pohon hanya dengan modal golok 1 tangga, misalnya. Dan mereka bisa membabat dengan cepat itu pucuk cemara dari atas sampai bawah, teman sekalian, yang tingginya luar biasa. That is creativity, teman sekalian ya. Dan saya tambahin. Dan teman-teman, ini akan mempertobatkan Anda semua bahwa kreativitas is all about mindset. Is all about attitude. Dan teman-teman, saya mau pindah ke gambar ya. Saya mau pindah ke gambar deh untuk menjelaskan ini. Saya stop sharing. Saya mau sharing dengan cara lain. Ya. Kelihatan Ibu Dian? Kelihatan ya? Teman-teman sekalian, saya bicara mindset. Orang yang kreatif itu melewati stage berapa kali dalam mindsetnya? Saya kalau menghitung 4 kali, teman sekalian. Dan beberapa istilah saya pinjam, salah satunya dari Carol Dweck, ya, si profesor psikolog dari Harvard, yang kemudian dari Stanford tepatnya, yang menemukan istilah tentang, ini dia istilah. Jadi teman sekalian, ya, seandainya Anda adalah orang di sini, ya, kalau terlihat teman sekalian, dan terkaget-kaget, oh tidak, ya, dengan tanda seru teman sekalian, karena melihat ada bencana COVID-19 dan sebagainya, ya, yang melanda bagaikan badai, teman sekalian, yang saya analogikan seperti awan ini. Dan teman-teman, mindset pertama adalah mindset, problem mindset. Ini namanya problem mindset. Teman sekalian, kita semua mengawali dengan problem mindset. Artinya kita bakal sensitif dong dengan problem yang ada di sekitar kita. COVID-19 lah, problem sampah lah, problem, waduh gila nih gue dipotong gaji lah, di PHK, dan sebagainya, kesehatan mulai batuk-batuk. Anything, problem in your life. Ya, gue belum punya anak, gue punya bisul lah, belum pecah-pecah, dan sebagainya. Anything, rambut saya ketombean lah, sekalian ya. Ini saya punya problem nih, ya. Saya udah sebulan nggak cukur rambut. Misalnya dia, ini rambut saya biasanya di sini udah rambut army look, ini tiba-tiba mulai muncul nih, sekalian. Karena di Amerika, konon katanya penyebaran COVID itu 70% by salon dan barber, sekalian. So, it creates problem sebetulnya. Makanya kenapa teman sekalian, masa COVID-19 itu di Topet yang laris bukan cuma masker. Teman-teman coba lihat, yang laris adalah apa? Alat cukur. Kemarin saya beli di Topet, semua habis. Kecuali mau beli yang mahal, ada sih. Oke, teman sekalian. Yang kedua adalah teman-teman, lalu kemudian Anda masuk ke fixed mindset. Ya. Saya singkat saja, ya, ini semuanya mindset, teman sekalian. Ya. Pertama problem.
Nah, yang kedua adalah ada orang yang terjebak masuk ke dalam fixed mindset. Orang yang masuk terjebak mindset ini bilang begini, sorry nggak bisa, saya nanganin badai. Saya bukan orang meteorologi dan geofisika, gue kagak ngerti apa-apa tentang hujan. Sudah dari sonohnya saya dikasih tahu sama nenek moyang saya turun-temurun bahwa keluarga kita tuh tidak perlu boleh nyentuh air, ya, karena bisa bawa sial dan sebagainya. Jadi ada kepercayaan-kepercayaan yang membuat diri Anda itu tidak mau keluar dari cangkang Anda. Fixed mindset dengan segala excuse. Excuse, badan lah kegemukan. Sorry, saya orang gemuk, saya nggak bisa jadi model. Padahal sekarang model untuk baju-baju gemuk itu dibutuhkan. Ya, sorry Pak, saya nggak bisa jadi motivator, badan saya cacat. Padahal ada orang cacat jadi motivator malah lebih terkenal daripada orang yang sembuh. Gitu kan? Pak Martin, sorry saya tidak bisa melukis, nggak punya tangan. Banyak orang yang tidak punya tangan melukis dengan jempolnya lah, dengan bibirnya lah. Sorry Pak, saya nggak bisa. Saya bukan orang kreatif Pak, karena keluarga saya bukan keluarga seniman. Wah, alasan-alasan Anda buat itu fixed mindset. Dan teman-teman jujur, dunia ini banyak keisi oleh orang-orang fixed mindset. Ya. Nah, teman-teman kalau Anda bersyukur, Anda kemudian bertobat, Anda akan miliki mindset yang disebut growth mindset. Sorry, ini huruf R. Ya. Growth mindset, M, teman sekalian. Nah, orang yang mindset growth mindset, dia optimis dan dia mengatakan I can do it. Saya bisa kok terhindar dari hujan. Saya bisa kok berjalan melewati jalan ramai tanpa kehujanan. Karena saya tahu Tuhan memampukan saya untuk berbuat sesuatu. Tuhan memampukan saya punya akal budi dan saya pasti bisa. Dan teman-teman ini orang optimis. Orang optimis yang sadar bahwa dia bisa badannya six pack walaupun seluruh saudara-saudaranya kurus. Gitu kan? Itu saya pernah konsultasi dengan Pak Cio tuh. Pak Cio, badan saya kurus krempeng. Bisa nggak six pack? Bisa Pak Sandi. Wah, ya. Growth mindset, ya. Dan teman-teman sekalian, tetapi tunggu dulu, growth mindset tidak lantas menjadikan Anda kreatif. Karena Anda belum bergerak. Ini baru optimis. Ini baru Anda yakin. Ini baru Anda punya belief. Ya. Istilahnya positif self-talk. Nah, Anda punya positif self-talk. Orang growth mindset positif, self-talk-nya positif. Tapi teman sekalian, kalau sudah ke berikutnya, ini bukan lagi bicara self-talk, ini bicara action. Makanya disebut innovation mindset. Teman sekalian, orang yang innovation mindset itu, waduh ya teman sekalian, udah jangan nunggu besok, nggak usah mikir sempurna, yang ada dulu aja. Lu nggak punya duit beli payung, pakai daun pisang, yuk kita pergi pakai daun pisang supaya kita nggak hujan. Ya, udahlah apa adanya kantong kresek lah kita pakai teman sekalian. Ya, sampai orang-orang kalau saya lihat di IG itu lucu-lucuan, masker dibuatlah dari kantong kresek, masker dibuatlah dari plastik apa gitu kan, lucu-lucu, inovatif. So teman sekalian, berpikir kreatif adalah kemampuan Anda untuk melepaskan diri dari fixed mindset sebetulnya. Sekalian ya. Saya garis bawahi teman sekalian ya. Anda melepaskan diri dari fixed mindset. Anda punya problem mindset, tidak apa-apa. Semua kita kaget kok dengan problem. Kalau Anda tidak pernah kaget dengan problem, Anda termasuk gegolongan dewa-dewaan, makhluk halus. Ya. Semua orang. Saya kaget dengan era COVID-19 membuat saya tidak lagi bisa mengajar dan aktif di depan kelas, padahal saya ini katanya cacing kepanasan. Kalau saya ngajar itu, orang bilang katanya saya loncat sini, udah kayak kancil, loncat-loncat itu kan. Saya kaget. COVID-19 membuat saya jadi terkungkung, membuat saya tidak bisa melakukan dengan cara lama. Tapi teman-teman sekalian, kagetnya jangan lama-lama. Loncati, jangan sampai kita punya fixed mindset. Loncat, kita mesti punya growth mindset. Yakin bisa. Yakin, kita dimampukan untuk punya akal, punya wisdom, punya kepekaan untuk melihat peluang baru. And then, teman sekalian, innovation. Yuk, kita ngajar pakai Zoom. Yuk, kita berinteraksi lewat Zoom. Yuk, kita beli pen ini untuk bisa di Zoom whiteboard dibawa dan kita bisa tetap berekspresi, tidak harus tergantung dengan slide. Dan teman sekalian, is everything about mindset. So, teman sekalian, semoga teman-teman bungkus statement saya yang terakhir ini untuk membesarkan hati teman-teman bahwa kreativitas bukan perkara penciptaan barang baru, ide segar, bukan menciptakan lagu,
bukan miliknya seniman, dan bukan miliknya orang muda. Orang tua pun yang sudah uzur, teman sekalian, bisa sangat kreatif. Orang bilang saya punya jiwa kreatif. Ibu Dian, teman-teman kerja saya bilang gila. Bahkan konon saya disebut the most creative trainer katanya. Wah itu embel-embel dari mana saya nggak tahu, teman sekalian. Tapi kalau Anda sempat bertanya sama saya, Pak Sandi, jiwa kreatifnya Pak Sandi itu role modelnya siapa? Saya jawab sekarang, kakek saya. Kakek saya itu profesinya apa? Buka warung kelontong. Jadi uang sekolah saya itu dibiayai dari warung kelontong. Jual gula, jual telur asin, jual minyak eceran, jual permen Subus. Zaman dulu ada coklat Superman, teman-teman sekalian ya. Saya orang sudah bilang saya bantuin, ngelayanin orang yang beli, tukang beca datang, kadang-kadang beli puyer bintang 7, zaman dulu, dan sebagainya. Ya. Dan saya melihat kakek saya itu. Warung kakek saya itu walaupun cuma kecil, semprit, dan tidak pernah selebar bahkan Indomaret, teman-teman sekalian. Tapi setiap bulan ada aja yang dibuat oleh kakek saya. Dengan perlengkapannya yang cuma itu-itu aja. Kakek saya punya toolbox, isinya adalah gergaji yang makin lama makin coklat warnanya, tapi diasah terus, palu. Dan teman-teman, perlengkapan kakek saya bawa ke rumah saya sekarang. Tidak ada yang menyentuh perlengkapan kakek saya bawa ke sini. Dan teman-teman, kakek saya menciptakan apapun. Demi membuat warungnya itu menjadi lebih easy, lebih zero effort, dan teman-teman sekalian, thanks to my grandfather, akhirnya cucunya menjadi orang yang boleh dibilang, ya saya bangga dengan kreativitas saya. Yes, karena apa? Mindset, teman-teman sekalian. Bukan karena pinter, bukan karena hebat, bukan karena kita penulis buku. Anda ingin menjadi orang kreatif, simple, teman sekalian. Ya, yakin, and do something. Jangan dulu mikirin sempurna. Terakhir, teman sekalian, waktu saya cuma 10 menit, betul ya, Ibu Dian ya? Yes. So, tepuk tangan dulu buat kita semua. Satu tips buat teman-teman sekalian. One tips. Ya, one tips, teman sekalian. One tips. Gimana caranya Anda bisa berpikir kreatif? Saya ingin memperkenalkan satu istilah. Teman sekalian, saya ingin memperkenalkan satu istilah. Ya, supaya Anda kreatif dan bisa berinovasi, Anda cukup, teman sekalian, tunggu dulu nih, saya mau pindah slide dulu. Stop share. Ya. Saya hanya punya satu tips, supaya Anda menjadi orang yang kreatif gila-gilaan, teman sekalian, ya. Zreng. Nah, teman sekalian. Sorry, belum kelihatan. Sorry. Saya belum share screen. Zoom. Share screen. Sudah kelihatankah, Ibu Dian? Yes, baru kelihatan. Oke, teman sekalian. Berpikir out of box adalah kalimat yang memang teman-teman sekalian arahnya sudah benar. Tapi teman-teman sekalian, lebih tepatnya saya senang menggunakan istilah out of box. Tapi saya lebih menekankan adalah Anda mesti berani keluar dari cengkraman. Jadi membebaskan diri Anda box free. Ya, free from the box. Bukan berpikir out of the box. Karena teman-teman sekalian, Anda tidak akan pernah bisa berpikir out of box selama Anda masih terperangkap di box Anda yang tidak Anda sadari. Ya. Dan jangan salah teman sekalian, yang terperangkap oleh box itu bisa orang kreatif loh. Makanya kenapa teman sekalian berpikir out of box itu bukan sesuatu yang easy. Karena pertama-tama Anda mesti box free dulu, baru Anda bisa think out of the box. Ya. Contoh paling gampang teman sekalian, ini adalah sebuah cerita hikayat semi-semi realistis dan ada tambahan-tambahan bumbunya banyak banget. Dalam sejarah teman sekalian, Anda tahu kan yang namanya astronot? Anda pernah dengar cerita ini sekalian ya. Dulu waktu NASA mau mengirimkan orang ke luar angkasa, mereka tuh kebingungan. Project orang kirim bulan, Apollo itu terhambat. Jadi pada waktu zaman teman-teman sekalian, di mana dua presiden Amerika dengan Rusia itu saling berlomba untuk kirim orang ke bulan siapa cepat duluan, at least ngirim orang tuh ke atmosfer dulu ya teman sekalian ya. Sebetulnya perlombaan pertama ini dimenangkan oleh Rusia sebetulnya. Hanya di etapa kedua ketika orang mendarat di bulan, ya walaupun quote-unquote sebetulnya ada yang percaya manusia itu sebetulnya tidak pernah mendarat di bulan. Ini adalah katanya konspirasi besar. Gila ya. Aside from that lah teman-teman sekalian ya. Benar tapi kalau orang dikirim ke atmosfer itu benar. Dan Rusia memenangkan dulu perlombaannya. Konon kenapa? Terhambat. Orang Amerika itu
terhambat proyeknya, Apollo-nya udah siap, semuanya udah siap, teknologinya udah siap, cuman punya problem satu. Astronot itu kan harus mencatatkan something, dan teman-teman zaman dulu belum zaman keyboard ngetik-ngetik, teman sekalian, dan belum ada layar seperti iPad dan sebagainya. Jadi zaman dulu teman-teman sekalian NASA sempat hold the project because mereka sibuk mikirin untuk bikin pulpen yang bisa berfungsi zero gravity. Dan teman-teman kalau ada lihat di Google, memang akhirnya muncul satu pulpen yang anti gravity, dibuat dari neon. Jadi teman sekalian, dari cairannya cairan khusus. Jadi teman-teman pulpen itu dipakai kebalik aja itu bisa keluar pulpennya dan lancar, ya. Dan teman-teman harganya luar biasa, selangit. Tetapi teman sekalian, ini cerita lucu, ya. Jadi pejabat NASA lagi ngumpul. Ini cerita udah dibumbuin. Pejabat NASA lagi ngumpul dan mereka sudah di ujung tanduk perlombaan, presiden sudah nagih, dan para astronot itu, gila gimana kapan kita berangkat? Ya. Tapi kan bos, ini untuk menulis report kita pulpen belum ketemu. Nih para ilmuwan lagi mencari cara untuk bisa menciptakan pulpen yang bisa dibawa sini. Ya, dan masih sekitar 2-3 minggu lagi. Ini penemuannya nyaris ketemu, tapi tetap kita mesti mundurkan pemberangkatan kita sampai pulpennya ketemu. Ya. Dan teman-teman tahu nggak yang terjadi? Si Rusia udah kirim duluan. Langsung si pejabat NASA teriak, gila tuh. Itu Rusia kok bisa kirim astronot ke atmosfer. Emang mereka nulis pakai apa? Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Bos, Anda tahu nggak? Misalnya. Solusinya. Teng-teng, lihat di layar Anda. Dan terus pemecahannya simple. Dan nggak kepikir loh. Jadi, para kosmonot Rusia nggak usah mikir ribet menciptakan pulpen. Udah bawa pensil aja. Dan teman-teman, that's the solution. Artinya, teman sekalian, box free. Ya. Dan ngomong-ngomong soal box free ini, teman sekalian, saya ingin perkenalkan sebuah istilah yang akan menutup perjumpaan kita, teman sekalian. Ya. Istilahnya adalah apa, teman sekalian? Di bawah sini ada istilah, nah ini dia. Teman sekalian. Yang namanya functional fixation. Ya. Berpikir kreatif selalu punya akar jiwa dari mentalitas kita bisa tidak terjebak dalam functional fixation. Makanya teman-teman sekalian, pertanyaan paling gampang adalah, yuk teman-teman jawab pertanyaan saya. Sekarang angkat tangan, kita penutupan deh. Closing deh sekarang ya. Closing ya teman-teman sekalian, closing. Ibu Dian, biar Ibu Dian bisa tersenyum. Biasanya Ibu Dian udah jam-jam begini, udah keringetnya udah muncul gitu kan. Ya, closing. Teman sekalian. Sebutkan kegunaan lain dari botol aqua. Silakan. Botol aqua ada yang paling gampang. Mari Bapak Ibu, di unmute pun juga boleh. Untuk nanam bawang. Gimana caranya Pak Simon? Kepala botolnya dipotong, sebesar bawang, nanti air dipenuhin, bawang merah ditaruh di atas, nanti airnya tumbuh, dia akan jadi daun bawang, Pak. 100. Berarti Pak Simon sudah box free. Ini pertanyaan standar di dalam training-training kreativitas. Tapi Anda bakal tahu bahwa ini tidak semudah yang Anda pikir. Ada lagi yang jawab? Silakan. Untuk battle challenge. Untuk? And battle challenge. Apa challenge? Oh, yang dirin botol itu yang dilempar itu ya? Yes. Gila, itu anak-anak kecil umur 3 tahun, 2 tahun tetangga saya. Itu anaknya. Itu lebih hebat daripada saya. Tiap hari dia mainin itu terus dan akhirnya punya kepekaan luar biasa. Keren banget. Ya, sampai tinggi botolnya itu harus takaran tertentu. Thank you banget. Ada lagi? Bapak atau Bu Ariwidi, masker. Gimana caranya masker? Bu Ariwidi boleh komen? Di unmute aja komentar. Kok bisa masker, Bu? Kemarin beberapa waktu ada ini Pak, di Instagram itu kan ada ibu-ibu yang memakai masker dari botol bekas. Ya udah dipakai buat masker. Oh, ditutup botolnya, ditutup di sini, betul ya? Dipakai karet begitu ya? Betul. Keren banget. Thank Cuman you dibelah aja Pak, dibelah. Yes, exactly. Dibelah, dibakar dikit biar ujung-ujungnya nggak tajam ya. Lalu jadi masker. Misalnya. Nah, Bu Yana nih buat sandal. Kok bisa buat sandal? Ya, ini Julio 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi nonton video nonton sekalian ya.
nonton video. Botol bisa buat apa aja. Mari kita. Dan ini akan menutup percobaan kita dong. Gampang nih botolnya itu. Ya. Yuk kita nonton sekalian. Tepuk tangan dong sekalian. Anda pikir Anda gampang melepaskan dari mental functional fixation? Tidak, sekalian. Karena ini adalah penelitian para psikolog, para penelitian pakar kreativitas. Teman-teman, sebagai penutupan, 1 kali gambar dan 1 kali slide sebagai penutupan. Terlihat Ibu Dian ya? Yes. Ya. Ini Bapak ya. Ya. Ada 1 pipa. Ya. Oh, sorry. Misalnya. Ada 1 pipa dipasang di ruang percobaan. Ini adalah eksperimen sungguhan, sekalian. Ya. Ada 1 pipa, dan di sini ada bola pingpong. Ya. Lalu orang ini disuruh ngambil. Ya. Orang ini disuruh ngambil, meraih dengan tangan kosong, teman sekalian. Nah, di dalam ruangan itu disiapin ember. Berisi air. Teman sekalian. Teman-teman tebak, caranya bagaimana? Airnya dituanginnya ke pipa. Yes. So simple. Dan teman-teman, Anda mungkin berpikir, goblok banget. Sorry ya, teman sekalian, menjelang buka puasa, kok saya pakai kata-kata goblok banget. Goblok banget gitu aja nggak bisa sih? Airnya aja dimasukin ke pipa, nanti kan bolanya ngambang, betul nggak sih? Tunggu dulu teman-teman sekalian, this is real experiment. What happened when? Ya. Bola pingpong sama. Same. Bukan same person, ini different person sekalian dengan IQ yang sama. Lalu di atas mejanya disiapin meja, di sini ada meja teman sekalian. Dan si researchernya,
si researcher atau si eksperimenter bilang sama si orang ini, Bapak sambil mikir, kami akan tinggal ya. Nanti kalau Bapak sudah ketemu solusinya, nanti Bapak telepon kita atau ketok pintu. Sama, ini pun sama prosedurnya. Ditinggal oleh eksperimenter, dan ternyata teman-teman hanya dibutuhkan kurang lebih 3 detik paling lama. Mereka menemukan solusinya. Di sini teman-teman, disiapin, Anda tahu nggak, pitcher air guys. Teko air dengan gelas. Teman-teman, pertanyaan saya, apa yang dilakukan orang ini? Dan teman-teman, saya cuma pengen bilang sama Anda, this is real experiment yang mengatakan bahwa berpikir out of box tidak semudah yang Anda pikir. Karena dalam eksperimen sesungguhannya, orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nothing. Kenapa? Karena terkunci. Air yang berada di mana? Di dalam pitcher ini, dia tidak bisa mikir bahwa itu adalah air yang bisa dituang di sini. Karena terjadi yang namanya functional fixation, teman sekalian. Terkunci. Sehingga orang nggak mikir, teman-teman sekalian. That's why, teman-teman sekalian, dalam dunia psikologi, eksperimen yang kemudian terkenal, ya, yang saya mau tunjukkan lain, teman sekalian, sebelum saya tutup dengan slide saya terakhir, supaya ini membuat Anda semakin mengerti arah pembicaraan saya, teman-teman sekalian. Sorry, belum screen share. Belum. Sorry guys. My mistake. Sekalian. If you already know this riddle, teman sekalian, it's okay. It's only, sebetulnya ini adalah bukan teka-teki, dan pun saya tidak akan membuat Anda menjawab di sesi ini, teman sekalian, tapi teka-teki yang terkenal yang dijadikan orang untuk eksperimen adalah, oleh para psikolog adalah, ada kotak diisi oleh paku payung, ya, paku payung keras banget yang bisa ke tembok. Paku payung ini bisa paku tembok ini ya, teman sekalian ya. Dan teman-teman sekalian, ada korek api yang model barat, jadi berupa kertas gitu, teman sekalian, dan ada satu lilin. Tugas orang ini sederhana. Gimana caranya lilin ini bisa dipasang di tembok, teman sekalian, tanpa alat bantu lainnya. Dan teman-teman sekalian, percayalah, teman sekalian, bahwa teka-teki ini membuat banyak orang kelimpungan, dan almost 80-90% population yang diajak masuk ke laboratorium tidak bisa memecahkan teka-teki. Bagaimana caranya lilin ini bisa berdiri, ya, jadi dipasang di tembok tanpa ada alat bantuan lainnya, teman sekalian. Banyak orang bilang, ada lem nggak? Ada tali nggak? Nggak ada, benar-benar cuma pakai ini doang. Dan teman sekalian, yang jeng-jeng, functional fixation terjadi. Walaupun kita percaya out of box lu, tapi enggak. Every day kita masih terjebak dengan box kita. Kalau saya mengutip kata-kata Pak Daniel, ya, every day sebetulnya kita terjebak di dalam pola lama kita. Dan teman-teman, izinkan saya menutup obrolan soal kreativitas ini dengan satu statement terakhir dari saya. It's very pamungkas menurut saya, teman sekalian. Ya, saya mengutip ya, boleh ya, teman sekalian. Teman-teman, sebelum saya mengutip, teman sekalian, saya cuma ingin sharing dulu sama teman-teman bahwa di muka bumi ini, bahkan penulis-penulis buku kreativitas yang saya baca, banyak yang konon meninggal karena bunuh diri. Ada, soalnya. Ya, teman-teman sadar nggak bahwa salah satu orang yang mempopulerkan kalimat tidak ada yang baru di bawah matahari, Arthur Koestler, meninggal pun bunuh diri. Beberapa tercatat lagi, beberapa ahli kreativitas itu meninggal bunuh diri. Teman-teman sadar nggak banyak seniman dan artis hidupnya kemudian meninggal bunuh diri? Michael Jackson, the late Robin Williams, teman-teman sekalian, you name it. Dan teman-teman kemudian orang bertanya, mereka kan orang kreatif. Teman-teman sekalian, saya akan menutup perjumpaan saya untuk mengembalikan harkat martabat kreativitas pada sejatinya apa. Dan teman-teman, saya dibantu oleh dua orang ini, Mike Vance dan si Diane Deacon, dua orang yang berada di Disney University. Jadi Walt Disney atau semua film-film Disney yang luar biasa itu, karena Disney itu punya university-nya sendiri, namanya Disney University. Dan dua orang ini adalah teman-teman orang yang memprakarsai orang otak di belakangnya. Dan dua orang ini pun yang membuat lembaga perkumpulan kreativitas di Amerika Serikat. Mereka mengatakan apa?
Mereka mengatakan, the creative person is one who harnesses the creative process in pursuing the greatest art of all. Saya garis bawahi, the greatest art of all is the meaningful life. Guys, kalau kreativitas Anda mampu menciptakan produk yang baru, tapi tidak bisa membuat Anda punya ide bagaimana membuat hidup Anda lebih bahagia, menciptakan hidup anak Anda yang lebih bahagia. Kalau Anda datang dengan sejuta ide untuk kantor Anda, produk-produk, dan mendatangkan meraup omset jutaan rupiah, namun Anda tidak sedetik pun bisa menciptakan self-talk yang bisa membuat Anda selalu tersenyum dan bersyukur, saya cuma mengatakan Anda belum cukup kreatif. Kreativitas adalah bukan menciptakan barang, bukan menginovasi. The greatest innovation of all is to create life. Bukan sustain, create. Jadi teman-teman sekalian, makanya teman-teman, saya mendorong Anda untuk lebih berbesar hati. Mungkin Anda tidak pandai untuk menciptakan lagu baru, mungkin Anda tidak pandai untuk menciptakan ide baru, produk baru, tapi tiap hari Anda selalu punya satu cara untuk membuat bayi Anda di rumah tersenyum. Membuat istri Anda menjadi lebih merasa homey dengan rumah Anda di masa work from home ini. Siapapun dari Anda yang bisa menjadikan era work from home menjadi era yang penuh makna, ya, yang dimana Anda bisa menemukan cara-cara baru untuk hidup lebih menikmati tanpa harus ke mall, tanpa harus pergi ke tempat wisata, dan sekalian, congratulations, you are a creative person. Dan teman-teman sekalian, saya akan jajarkan Anda siapapun tokoh favorit Anda, entah di dunia seni, entah di dunia spiritual, entah di dunia pergerakan sosial politik, entah di dunia pemerintahan. You know what, teman sekalian? Ini semua adalah orang kreatif. Dan tidak semuanya dari mereka menghasilkan benda. Karena kreativitas tidak cuma menghasilkan benda. Dan selamat, saya yakin, selepas dari sesi ini, Anda jadi punya kepikiran bahwa Anda akan menjadi salah satu dari mereka. Dengan cara Anda masing-masing. So, thank you teman-teman sekalian. Semoga sesi ini bermanfaat. Dan kalau Anda ingin betul-betul menjalani training kreativitas aslinya yang benar-benar full total, teman-teman sekalian, ya, even di MWS, HR Excellency, kita menyediakan model-model training seperti ini, even secara Zoom juga. So, guys, thank you so much. Welcome. Kita semua adalah orang kreatif. Angkat tangan dan berikan tepuk tangan luar biasa. Yes. Saya kembalikan kepada Ibu Dian. Silakan. Thank you. Oke, thank you Pak Sandy buat sharingnya. Pak Sandy, masih ada sesi pertanyaan. Bentar, apakah ada suara terdengar nggak? Aman ya? Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan. Nah, sembari Bapak Ibu, saya boleh minta tolong Pak Sandy stop share? Boleh banget. Yes. Ada 4 pertanyaan yang saya catat, saya tidak tahu apakah teman-teman masih ada di sini yang bertanya atau tidak. Tetapi Bapak Ibu, sambil Pak Sandy menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan kita, saya minta bantuannya dong Bapak Ibu. Silahkan Anda kemudian mengisi, nah ini, boleh langsung ketik ke menti.com, lalu, kepotong ini ya. Minta tolong Bapak Ibu, silahkan Anda masuk ke menti.com, lalu kemudian setelah Anda masuk ke menti.com, minta tolong supaya Anda langsung mengetik kode yang akan saya tampilkan di sini sekarang. Ini dia, 957952. 957952. Lalu di situ Anda tinggal mengisi saja apa kesan Anda tentang online learning kali ini. Dengan 1-2 kata aja. Jadi di menti.com masukin kode 957952, lalu kemudian apa kesan Anda tentang online learning kali ini. Silakan Anda tuliskan, nanti akan bertambah dengan sendirinya di sini. Dan sembari Anda mengisikan, saya mohon bantuannya buat Pak Sandy. Pak Sandy boleh sampaikan nih, Pak Egy bertanya, apakah kreativitas berhubungan dengan IQ? Jawabannya adalah menarik, teman sekalian. Para ahli mulai mencurigai bahwa IQ itu mengkontaminasi kreativitas. Sehingga teman-teman sekalian, penelitian dari George Land tahun 65 itu menghasilkan sebuah tes kreativitas yang sampai diuji coba ke NASA. Ya, penelitian ini kemudian sempat dipinjam oleh Mendikbudnya Amerika untuk diuji cobakan ke murid-murid sekolah dan praskul sampai mereka dewasa. Dan menemukan fakta
bahwa ternyata teman sekalian, dunia sekolah adalah lembaga. Ini zaman dulu ya teman sekalian, saya catat ya, disclaimer. Sistem kurikulum zaman dulu adalah sistem kurikulum yang membunuh kreativitas. Karena fokus kepada IQ dan kemudian sangat membuat orang berpikir dikotomi, benar atau salah. Ada pertanyaan ujian benar atau salah, kan betul nggak sih zaman dulu saya? Dan ada ujian ABCD. Hanya ada 4 alternatif di muka bumi ini. A, B, C, atau D. Pilih salah satu yang benar. Dan itu menciptakan sebuah culture yang sangat merusak daya kreativitas orang. So, jawaban saya adalah, so far, kreativitas dicurigai. Dan beberapa penelitian mulai mengatakan, jadi grafiknya itu kebalik. Ya, kalau grafiknya itu aksis ini, IQ dengan kreativitas, semakin tinggi IQ, kreativitas itu makin drop. So, teman sekalian, bila tidak mau drop, maka orang yang ber-IQ tinggi mestilah mencicipi yang namanya entah training, pelatihan, atau role model dengan orang-orang kreativitas. Demikian jawaban saya. Thank you. Oke, mungkin ini untuk mempertajam kali ya dari Bu Beatrix. Yes. Apakah kreativitas berbeda dengan cerdas? Kalau memang iya, apa bedanya? Oke. Cerdas itu berpikir linear. Cerdas itu berpikir kalau kurang ditambahin. Ya, teman sekalian. Beragam organisasi zaman dulu sempat mengalami kesulitan mencari solusi. Teman-teman ada satu contoh misalkan, satu perusahaan surat kabar New York Times, ya, isinya orang-orang pinter, reporter, kurang apa misalnya, jurnalis. Mereka kesulitan ketika zaman dulu itu dokumentasi koran itu semakin lama semakin membeludak, gudang mereka sudah makin penuh, teman sekalian, dan apa yang mereka lakukan tidak come up dengan solusi apapun. Karena solusinya selalu begini, kalau saya jelek, saya mesti lebih ganteng supaya bisa menggait wanita. Kalau saya gemuk, saya mesti kurus. Ya, selalu orang itu berpikir seperti ini. Ini adalah cara berpikir orang cerdas. Cara berpikir orang cerdas adalah linear thinking. Ya. Sementara orang kreativitas lateral thinking. Orang cerdas selalu bilang begini. Anakmu kalau mau pintar matematika, kamu harus lesin anakmu matematika. Cerdas, betul dan logik. Tapi orang kreatif bisa bilang gini, kalau anakmu pingin pintar matematika, anakmu mesti sering berenang. Nah, karena apa? Teman-teman, orang kreatif tahu, solusi untuk membuat anak kita pintar adalah dengan berenang. Dan teman-teman, secara saintis, secara neurosaintis sudah terbukti, dan tidak nyambung padahal, itu adalah pemecahan kreatif. Surat kabar tadi, New York Times pada tahun 60-an, solusinya adalah dengan menemukan mikrofilm. Sehingga tidak lagi perlu gudang yang namanya untuk menyimpan dokumentasi surat kabar. So, orang cerdas linear thinking, orang kreatif lateral thinking, atau kita sebut juga berpikir yang tadi itu ya, non-linear. Thank you. Oke, thank you Pak Sandy, dan saya sudah mendengarkan azan di sini. Yes. So, selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang puasa pastinya. Dan Bapak Ibu, masih punya 2 pertanyaan. Sambil dijawab, ini sendiri sudah ada yang mengisi kesan-kesannya, ada 20. Saya akan berpindah dulu Bapak Ibu. Anda masih boleh mengisi kalau kemudian itu memungkinkan untuk diisi Bapak Ibu, tapi saya butuh yang keduanya lagi, tetap di tempat yang sama. Saya mohon bantuannya Bapak Ibu, Anda isikan saran membangun apa yang ingin Anda sampaikan tentang sesi ini. Sama di 957952, silakan Anda ketik Bapak Ibu. Oke, Sandy, ini Pak Wahyu. Bagi Pak Wahyu yang mungkin masih ada, saya nggak tahu. Pak Wahyu ngomong gini, dulu saya pernah memasukkan unsur batik ke olahraga badminton. Apakah itu termasuk kreatif juga, kah? Nah, ini saya nggak ngerti apakah Pak Sandy kemudian bisa menyambungkan, karena kayaknya kita sendiri butuh penjelasan lebih detail kan, unsur yang seperti apa yang kemudian dimasukkan, supaya terus kemudian kita bisa tahu. Dalam kreativitas, salah satu metode yang sering dipakai oleh dunia advertising adalah sebuah teknik namanya fusion. Dan menggabungkan badminton dengan batik adalah fusion. Jarang sekali kita melihat raket-raket atau kok ya dibuat dengan motif batik. Sekalian. Seringkali kita melihat kok itu polos putih atau apapun. Ya. Sama seperti sekarang rekan saya yang seorang desainer membuat masker, tapi masker yang premium. Karena menggabungkan masker dengan model premium. So, teman sekalian, this is creative idea, menggabungkan batik dengan badminton. Thank you. So very easy jawabannya. That is creative. Oh, oke ya. Sudah ya. Nah, tadi ada satu nih
dari Pak Frans. Pak Frans sempat bertanya, adakah contoh yang kekinian? Itu muncul waktu kemudian memberikan contoh-contoh soal kreativitas sebenarnya. Oke. Contoh kekinian so very simple. You see film namanya Captain Marvel sekalian ya, sekalian ya. Yang namanya Captain Marvel DC Comics. Mereka kaya raya hanya karena ide kreatif, teman sekalian. Manusia tambah laba-laba jadi Spider-Man. Ya. Produk zaman sekarang, teman sekalian. Produk zaman sekarang, bahkan di tempat saya di sini, misalnya ini kekinian nih, yang namanya raket nyamuk. Menggabungkan antara apa? Bukan badminton dengan batik. Badminton dengan obat nyamuk. Jadilah apa? Raket nyamuk, teman sekalian ya. Whatever the idea, teman sekalian. Kekinian, pen yang saya pegang. Ini adalah menggabungkan adalah apa? Ini menggabungkan layar, teman sekalian, pulpen, dengan elektronik. Jadilah namanya stylus. So, teman sekalian, you name it. Apapun yang ada di sekitar Anda, yang kekinian, is becoming dari a single simple idea. So, thank you. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, Anda tetap masih bisa mengisi saran membangun apa yang ingin Anda sampaikan tentang sesi ini. Dan teruslah Anda mengisi, kami cuma punya waktu kurang lebih 2 menit lagi. Dan saya stop share, tapi tetap akan berlanjut. Nanti pas kita penutupan di akhir, saya akan tampilkan lagi. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita selesaikan sesi yang kali ini hanya 2 menit. Saya cuma minta 1 menit. Mungkin Pak Martin, adakah Pak Martin? Pak Martin mungkin mau share hari Rabu besok kita ada acara kayaknya. Pak Martin ada acara. Mungkin Pak Martin mau share, Pak Martin? Halo. Halo Pak Martin. Mute, masih mute. Unmute. Baik. Bentar ya. Masih unmute. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Sandy dong, teman-teman. Yeay. Ya, amazing. Thank you. Yes, meskipun waktunya terbatas, teman-teman, tapi nggak apa-apa. Anyway, makasih banget ya, karena teman-teman termasuk golongan kecil yang terus-menerus berusaha untuk update dan menggunakan waktu untuk sesuatu secara positif. Ya, saya makin lama ini makin banyak menerima WA dan IG yang semakin negatif, teman-teman. Ya, so amazingly, banyak orang yang semakin down, banyak orang yang semakin frustrasi, banyak orang yang semakin stres. Ya, we cannot do a lot of things unless we starting to manage our mind, ya, creatively, to see another way around. Dan makanya ini penting banget. Thank you Pak Sandy, sharingnya keren banget. Ya, banyak hal, cerita-cerita, ide-ide yang luar biasa. Nah, teman-teman, saya mau cerita aja, hanya sharing. Ya, saya bersama dengan Pak Daniel, dan Pak Daniel ada di sebelah sana. Nah, hari Rabu adalah hari ulang tahunnya Smart FM, 20 Mei. Dan Bapak Ibu, ini keren banget. I think you shouldn't miss it. Hampir semua pembicara, teman-teman tahu dong, banyak pembicara-pembicara keren banget. Ada seperti ada Pak Tung, ada Pak James, ada beberapa teman, ada Mas Pri GS, Sutanto Windura, beberapa teman-teman yang ada di sana akan share sepanjang 1 hari. Jadi puas banget itu kalau mau ikut Zoom itu sepanjang hari bisa dapat pengetahuan yang banyak yang keren. Nah, saya bersama dengan Pak Daniel kebetulan dapat yang paling pagi jam 7 sampai jam 8 ya. Jadi privilege saya bersama dengan Pak Daniel ya, is my privilege bro, bersama dengan Bro Daniel akan sharing, topiknya adalah tentang EQ digital. Saya bawain topik Smart Emotion, Pak Daniel bawain topik Smart Digital setiap Jumat malam. So, ketemulah. Fusi, EQ Digital. Wah, keren. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Sandy hari ini. Jadi jam 7 sampai jam 8 ada di IG saya. Budian nggak ada slide-nya ya? Nggak ada, saya belum dapat materialnya. Oh. Yang apa nih? Yang mana nih? Yang acara Smart FM? Iya, acara Smart FM. Belum ketemu itunya, belum dapat. Belum jadi on progress. Nanti kita share di grup. Informasi. Tapi teman-teman akan diberitahukan ya. Please, nanti akan ada di IG Pak Martin ya, begitu ya. Sudah selesai. Nah, yang juga penting teman-teman, aku merasa udah makin tua, Hari Kamis saya ulang tahun. Saya nggak tahu ini sedih atau ini ya. Bahagia dong Pak. Ya bahagia. Iyalah bahagia lah ya.
Artinya Coba gini loh, bagi duit. But we always ini ya, sedih dalam arti sedih apa ya? Sedih itu kan macam-macam ya, sedih yang gembira gitu. Jadi saya berpikir mau bagi-bagi makanan udah sering, terus bagi masker, APD dan sebagainya. Terus kepikir apa? Yuk ngumpul-ngumpul lah ya, meskipun nggak ngumpul-ngumpul di rumah gitu loh. I wish bisa ngundang teman-teman semua. Jadi hari Kamis saya kepikir Kamis sore kita ngurumpi aja lah. Ya, ngerumpi sambil ngobrol, sambil bagi-bagi buku. Ya. Budian punya slide-nya. Jadi jam 4 sama seperti sekarang ini jam 4 sampai jam setengah 6 ya, teman-teman ya. Please kalau bisa, please dong. Ini kayak gue ngundang ke acara, please dong datang ke party gue, please dong gitu. Nanti kita siapin surprise-nya Bro Martin, tenang aja. Kita siapin surprise. Pak, jangan dikasih tahu dong kalau udah siapin surprise. Nggak surprise lagi. Loh, udah dikasih tahu nggak surprise kan jadi surprise. Oh iya betul ya. Udah biasa. Thanks banget. Yes. Saya Mas Franz, Mas teman-teman yang lain ada siapa aja ya? Abe, Brother Cio, please datang ya, datang kemana coba? Ya, Mbak Intan, please ya, I want to see your face. Mbak Intan pasti datang, Mbak Intan. Our brother, ada Brother Sakti, aku udah lama banget nggak lihat beliau. Ya, I miss you bro. Kemudian ada Bu Rosa, kemudian teman-teman Pak Redianson. Teman-teman yang lain, Mbak Yuku, Mbak Yulestari, Pak Henry, Brenda, semuanya please come di Zoom maksud gue. So, Bapak Ibu, Yeah. bagi Anda yang tertarik nanti akan di-sharekan alamatnya ya. Bapak Ibu sudah tahu bahwa itu ada dari Mbak Fani. Tapi ini saya sambil sharingkan invitation-nya deh. So, Bapak Ibu, bagi Anda yang tadi belum sempat gabung, ini sedikit invitation dari Pak Antoni Dio Martin. Kalau zaman dulu waktu kita kecil-kecil kan ada undangan kecil ya. Nah, kalau ini tadi kita masih sempat bikin promonya. Hopping ya, Pak. Aduh, ya udahlah sesuaikan dengan yang ada. Ya, ini gambarnya, aduh. Oke dah. Yes. Oke deh. Di play nggak Ini kelihatan itu. dia invitation-nya. Oke, ya. Oh ya, sambil Viva Taurus. Oh ya. Yes, Taurus. Oke. Nah, itu invitation-nya silakan datang. Oke. So, Bapak Ibu dinantikan ya Bapak Ibu kehadiran Anda. Dan rasanya kita waktunya sudah melebihi dari yang ada. Dan Bapak Ibu saya hanya akan men-sharingkan, karena saya sudah berjanji tadi, apa yang sudah tampil di sini, dan ini sudah ada 10 masukan dari acara kita, sesi kita kali ini. Minta maaf Bapak Ibu, saya tahu waktunya sangat mepet kalau udah ngomongin soal kreativitas, karena kreativitas itu something yang memang lebih asik kalau kita banyak praktek dan sebagainya. Tapi dengan waktu yang sangat mepet itu susah ya. Bagi Anda yang tertarik, ya mungkin suatu saat kita akan membuat seminarnya kali ya Pak Sandy ya. Betul banget. Kalau COVID-nya udah selesai. Berarti nanti di hari ulang tahun saya. Ulang tahun berapa? Lumayan, masih ada waktu. So, ini beberapa masukan yang udah muncul di sini. Thank you so much untuk masukannya Bapak Ibu. Dan, so kita akan sama-sama menyelesaikan Zoom kita kali ini. Bapak Ibu, please, kita masih tetap akan melangsungkan Komet online series ini sampai setelah Lebaran masih ada yang mau sharing Bapak Ibu. So please come besok Rabu. Nanti kita ngomongin soal yang Pak Budi tadi, gimana caranya karyawan mulia, karyawan kaya. Lalu kemudian hari Jumat tentang pendidikan. So kami nantikan ya Bapak Ibu ya. Dan foto bersama tadi sudah ya. Berarti kita tetapkan di sini. Thank you so much. Makasih Pak Sandy. Wow, thank you semuanya. Bu Rosa baru tahu sama.
Thank you. Thank you Budia. Semuanya. Terima kasih kalian. Terima kasih. Thank you. Selamat berbuka. Selamat buka puasa. Selamat berbuka semuanya. Bye. I love you all. Ponakan saya di belakang udah kasih dada-dada. Pak Sandy buat yang bertanya itu, kami saya lagi ditunggu mau main monopoli. Jadi melanjutkan. Oke, sip. Thank you ya. Selamat berbuka puasa buat teman-teman semua yang berpuasa. See you. Thank you. Kamis. Makasih semuanya. Bye. Oke. Bye. Bye. Saya N ya. Bagaimana?